kupanya sendiri, dia mau coba untuk fokus dan ternyata Parsa yang bakal coba dihajar di sana. Seliboy belum mau masuk, masih sabar mencari flank, berhasil mendapatkan satu poin tambah dari Yam. Leo Murphy terkena Deadly Magic, tapi ternyata Seliboy free banget tergaruk. Lihat serigala terakhir mengamuk dan Cina harus tumbang. Alter Ego double. Ini masih bisa survive karena dia pakai spell purify, jadi dia tidak akan bisa di-ejector. Dan untungnya juga tadi Sefnia dia tidak panik untuk memencet tombol purify-nya karena agak sedikit sayang 90 detik yang akan dia keluarkan. Dan di situ sepertinya salah prediksi dari Leo Murphy hampir saja membuat dapetin first blood. Tapi di sisi lain lihat udah ada 4 player dari tim TNS Gaming Pros yang udah bersiap di arah jungle dari Alter Ego. Ini bahaya banget. Kalau misalnya mapnya nggak dibuka sama Leo Murphy, dia lagi fokus di arah bottom lane. Ini bakal jadi pertukaran yang kurang cukup adil kalau mereka berhasil mendapatkan Seliboy di sana bentuknya. Ini cukup menarik sih ya. Yang dilakukan oleh TNS Gaming Pros sebenarnya adalah zoning kepada turtle-nya. Di sebelum menit 2 loh, mereka sudah zoning, sudah cari posisi, dan kebetulan Obuyannya juga sudah level. Ini dia yang ditakutkan sebenarnya. First blood yang sangat baik dilakukan oleh tim dari TNS Gaming Pros. Kombonya masuk, Deadly Magic-nya masuk, dan juga ultimate dari Obuyannya kena semua. Sudah aku prediksi di sana karena udah ada 4 player di sana dan mereka melihat Leo Murphy di arah bottom lane. Itu adalah kesempatan yang besar ketika mereka mau nge-pick seorang Seliboy tanpa ada pengawalan ketat. Dan di sini gak ada yang open vision. Bahkan di sini kalau misalnya mereka mau head to head dengan adanya Cassius, mereka nggak bakal takut. Cassius itu bukan support man seperti Palir, bukan support man seperti Parsa, Chang'e yang bisa ngusir dengan cepat. Tapi dari top lane, lihat hampir tergetok pedang di mulut, ternyata memilih untuk mundur dan masih berhasil untuk mundur kali ini. Kerugian untuk Alter Ego Barisoke, mereka masih memiliki kesempatan di waktu nanti. Oke, ini seperti aku bilang, TNS Gaming Pros sangat mempunyai kelebihan dari segi draft di early game-nya. Apalagi mereka punya 3 total mage-nya. Ini Kagura belum ikutan team fight, tapi hanya ada Parsia dan juga Harley. Itu sudah sangat mengganggu untuk pemain Alter Ego. Apalagi combo dari Harley-nya ketika Deadly Magic-nya sudah masuk, di combo dengan Parsia yang punya jaraknya cukup jauh. Tapi lihat di arah top lane-nya, mungkin ada ganking yang akan dilakukan, atau justru malah dari WW-nya, dari Yame melepas turret pertama di bawah ke-5. Bukan ada hanya- Zone Protection. Bukan hanya itu aja, lihat dari kupanya sendiri, dia mau coba untuk fokus dan ternyata Parsa yang bakal coba dihajar di sana. Seliboy belum mau masuk, masih sabar mencari flank, berhasil mendapatkan satu poin tambah dari Yam. Leo Murphy terkena Deadly Magic, tapi ternyata Seliboy free banget tergaruk. Lihat serigala terakhir mengamuk dan Cina harus tumbang. Alter Ego double kill didapatkan oleh seorang yang nambahkan. Looking for triple kill, apakah masih diamankan? Dia masih mau coba masuk lebih dan di sisi. Alter Ego 4 poin langsung di arah mid lane Bung Kornet. Itu bisa dibilang ya, tadi Yam bagus banget, dia misahin tim fight-nya ketika Sina mencoba untuk masuk sebenarnya. Tapi bisa dibilang kayak dia pisahin ke arah depan sehingga membuat teman-teman dari tim Tencent itu nggak punya damage yang cukup. Force di arah bottom lane dilebar begitu saja dan terlaksana tidak bisa melingkar, tidak bisa cover one more hit dan langsung ada tas dari Leo Murphy langsung di commit begitu saja. Koro yang nggak bisa bertahan di arah bottom lane. Ini bisa dibilang TNS Gaming Pros benar-benar melakukan kesalahan yang luar biasa. Dia mengambil atau menculik Seliboy, teman-temannya langsung mengamuk dan bahkan langsung 5 poin diamankan oleh Alter Ego kali ini. Meanwhile dari top lane masih baku hantam 1-1. Leo Murphy akhirnya ngebuka vision dan nggak mau jauh-jauh dari Seliboy lagi. Biarkan Cassius yang mendekati seorang Pai, sedangkan dari jauh headnya atau Leo Murphy bakal buka vision selalu untuk seorang Seliboy. Ini mengucap 9 detik lagi Turtle. Ini Yap. kayaknya udah mulai sama-sama sadar. Udah pasti rotasi ya, ini udah dengan adanya tetap yang lebih cepat, mereka harus memaksakan sebenarnya semua tim sekarang untuk bermain lebih cepat untuk rotasinya. Ini dan ini strike dan tidak bisa bertahan. Ada Kagura juga tapi lihat jarak belakangnya. Oh, dipaksa. Ada Seliboy, one more hit mencoba untuk masuk ke arah setnya tapi tidak sampai. Dan bahkan dari WW-nya, dari Yamnya, one more hit juga Seliboy masih dilindungi dengan sangat baik dari seorang Pai. Masih bisa untung di sini kondisinya. 2 orang dari TNS Gaming Pros ditumbangkan dan hanya 1 Leo Murphy-nya saja dari Alter Ego. Ini sebenarnya bakal menjadi distraction yang cukup berat sih buat Tencent, dimana sebenarnya Alter Ego punya 2 damage dealer yaitu Pai dan juga Seliboy. So mereka harus memilih antara satu, ketika mereka fokus terhadap satu, dia satunya cukup free. Oke, Harley di arah top lane bakal coba dikejar, tapi kali Deadly Magic-nya kayaknya nggak terlalu impact, masih terkesan cukup geli.
bahkan Sina di sana bakal coba dipasang Cassius untuk mundur. Dua player dari tim TNS Gaming Pros bakal coba untuk membuka position lagi, dan ini agak sedikit sebelah tricky untuk TNS Gaming Pros. Mereka memang fokus karena Seliboy lihat dari trapnya semua berada di arah top lane. Jauh gak ada retribution dan Turtle diamankan oleh TNS Gaming Pros. Seliboy-nya di arah mid lane juga harus ditumbangkan. Dia bisa mendapatkan turtle yang kedua. Seliboy-nya harus ditumbangkan di arah mid lane. Tapi kita lihat di arah bottom lane-nya. Tentunya tadi Jam bisa untuk dapetin satu turret. Bahkan mencoba untuk angkut force, mencoba untuk mengganggu buff-nya. Diamankan oleh Leo Tantang Murphy. Dan bahkan kita lihat di sana, Yam! WW berhasil mendapatkan satu point kill ya Murphy. Dilempar ejector, masih ada free dan masih bisa survive. Wow. Ini luar biasa, walaupun di atasnya Pai-nya juga harus ditumbangkan. Pai udah gak bisa bergerak lagi. Cassius mencoba untuk membantu. Papa S Papa udah dengan damage cukup sakit dari seorang Cassius. Bakal coba dihajar. Gor! Tabrakan benda tumpul dari seorang Cassius. Hanya mengusir Papa S Papa. Ya nggak apa-apa. Besok gue benda tajam, santai aja bos. Jangan dong. Oke, Ferran Strike, kombonya connect, one more hit, Cassius nggak bisa bertahan walaupun ada absorb damage yang didapatkan dari skill 2-nya, tapi dia nggak bisa. Udah benar-benar Opion ini, dari tadi Ferran Strike-nya on point banget sih, dia memprediksi gerakan-gerakan dari alter ego. Yes, benar, bukan hanya itu aja. Lihat, Leo Murphy juga udah siap di arah Purple buff, sedang Seliboy udah punya Windfalker kali ini. Ya, cukup free, cukup kaya harusnya. Yang dengan level 9-nya dia bakal lebih hemat. Dan kali ini Leo Murphy langsung coba untuk kabur, dilempar ke arah belakang, mencoba di cover oleh seorangnya, tapi Deadly Bane didapatkan juga mulai connect karena Leo Murphy. Yang tidak di dinding, diam-diam rem dengan dikejar siapa? Sinanya tergaruk. Chefnya, Gak bisa kabur, Chefnya bakal jadi korban kedua dan ternyata unstoppable untuk seorang Iam. Bukan sembarang Iam dari bottom lane. ya menunjukkan permainan yang luar biasa di game kali ini, mencoba untuk maju lagi ke arah depan, Papanya yang terkena pasif dari seorang Yuzo masih bisa survive dan masih bisa kabur ke arah belakang. Penyebab birunya harus direlakan lagi dan lagi, bahkan bonus turret juga di arah tengah diamankan oleh alter ego. Itu kerugian banyak banget sih buat Tencent. Mereka cuma bisa numbangin Leo Murphy, tapi harus dibayarkan sama Sina, dan bahkan bisa dibilang kayak mereka kehilangan objektif turret juga. Di area bawah juga bahkan. Turret bentar lagi bakal ke arah Turtle, harusnya ke arah Turtle, atau mereka mau lihat Turtle ini berubah jadi Lord, nggak ada yang tahu juga. Ini bisa Kenapa? Kenapa tadi? Bakal harusnya di zoning sama TNS Gaming Pros tuh. Mereka udah semua rotasi ke atas. Dan Leo Murphy udah terkena Deadly Mage, tapi bukan harusnya ini udah free banget. Seliboy flanking ke arah belakang bersama dengan orangnya, bakal coba dipotong dan lihat langsung dan aja dapat di 3 kill. Looking for triple kill dari seorang yang bahkan Papa yang sama di belakang nggak bisa bertahan, dan Obian harus mundur bersama dengan Koro. Dua player yang tersisa tertukar dengan Leo Murphy, masih worth it Bung Cornel. Gila. Ini ngingetin aku sama permainannya Ahmad loh. Mirip-mirip kayak si Yam selalu kayak Ahmad kan selalu ngincer dari sisi yang benar-benar gak ketahuan sama dulu ya. Ini sih yang udah gendut banget ya, udah point kill. Jadi juga pakai Slug Fighter dengan helmnya sampai juga dari Yam. Harusnya dengan item yang didapatkan dia bakal tebel banget, dan itulah kenapa dia juga pede banget tadi masuk. Iya. Bener-bener combonya. Sama Seliboy lagi. Itu ya cuma butuh Seliboy, itu baru Free Seliboy hit aja. sama si Yam ya. Yam doang. Dia hilang semua. Itu baru butut satu loh, butut satu dong, spread langsung hilang Jody. Gimana sama apa itu kalau ada Blaze Spread? Alter Ego emang enggak sih kalau mereka ini bisa dibilang agak sulit untuk position kan. Dengan adanya Cassius yang mungkin semuanya bakal stay di belakang. Sedangkan yang bisa ngacang terbalik cuma Leo Murphy dan Seliboy, bahkan bersama Pai bisa dibilang cuma bisa free hit aja, free positioning. Kayaknya terlalu offside lagi dan lagi di Bung Cornet, dan ternyata di sini berhasil diamankan dengan cukup gampang. Tas. Leo Murphy. Ini dia Leo Murphy yang Cornet kenal. Dia mulai memancing, mulai zoning, kasih stiker Udil yang lagi Jumatan, ada Yam yang mulai terbang juga karena belakang Sinanya, Koronya, tapi dari Michigan karena Leo Murphy yang tidak berasa apa-apa, dan langsung diajar lagi legendary oleh seorang WW Yam. Luar biasa. Gak peduli apapun yang terjadi, Yam ke arah belakang langsung berhasil mendapatkan 2 poin untuk alter ego maksudnya. Dan di arah mid lane ini adalah Lord yang cukup bebas. Pengawalan tidak terlalu ketat dari tim TNS Gaming Pros karena mereka kehilangan seorang Obuyan yang mempunyai high ground yang defensive. Betul, tapi sepertinya masih keburu sih dari Tencent kalau bisa dibilang. Jadi mesti hati-hati, mungkin bisa dipaksa untuk 3 lane dispute sekaligus. Masalahnya Rem gak ada naga, ini agak sedikit tapi di arah atas Iya. bisa didapatkan harusnya. Ya, Rem udah di depan, belum ada
Ejector belum dilempar, ada mobil dengan flickernya. Lumeli untuk menarik pelan-pelan, tidak mau terburu-buru kalau kata Ranger Mas. Dan juga tadi pemilihan item Faiz sih aku melihat kayaknya ada efek-efek Atenas. Betul, ada Athena di sana. Oh my god, diam ke arah belakang, langsung membuka itu untuk memastikan dapat 1 buah inhibitor lagi yang masih mau Diusir lebih semuanya. diusir, tapi yang ternyata di sini harus kehilangan poin. Celengannya pecah dan ditukar dengan Best 1 creator, buah best inhibitor tarik ke corner. Dia harus ngelakuin itu sih. Kalau enggak dia mereka nggak bisa dapetin turret bawah. Yes, that's right. Bener yang dilakuin Yam untuk mengundur apalagi Parsianya sih. Yang dilakukan ini main jobnya Yam ini menurut Koret pribadi dia cuma bikin dari Parsianya nggak bisa ulti dengan tenang. Benar-benar selalu digangguin ketika Breath sudah di pop up. Mau nggak mau harus berubah jadi burung atau justru malah purify dan kabur ke arah belakang. Bahkan bisa dibilang dengan pergerakan Yam yang sebenarnya di early ngacak-ngacak ke arah Sina itu membuat Sinanya sekarang jauh banget levelnya daripada Seliboy dan juga Fight. Baru level 11 sehingga bisa dibilang kayak dari networknya pasti jauh buat teman dari Alter Ego. Lihat. Bener kan? 4.000 dibandingkan sama Seliboy yang 9.000 sekarang. Athena semua tuh. Dari Athena juga Fight sendiri, sedangkan dari Sina baru jadi Clock of Destiny aja. Ini pada respect. Maju ke arah depan, dilempar ejector, tapi kita lihat sini masih ada backup juga dari Seliboynya dan Yam lagi-lagi di arah Iya, belakang Yamnya tiba-tiba tuh. datang langsung Luar hajar biasa. semuanya. Yam, one more hit, tapi ternyata Wah, Fai yang gila. berhasil mendapatkan double kill di sana. Yam masih menjadi di paling depan terkena stun, tapi masih bisa untuk defend di arah base-nya. 10S Gaming Frost diusir mundur. Koro. Mengamuk, tapi kali ini dari seorang yang dengan 10 poin kill yang diamankan. Super mini darah top lane udah mulai masuk. Ini bakal menjadi bencana untuk tim Tennis Gaming Wah. Front. Killing spree dapat kalau salah Seliboy, The Miracle Boy dan bahkan di mid lane-nya. Komit sih. Free banget banget Dihajar. dari komit dan Di wipe Papa out. es Papa. Di wipe out. Bakal ditumbangkan dan wipe out untuk tim Tennis Gaming Front. Alter Ego mengamankan game yang